Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Di antara yang rugi adalah ketika diucapkan salam tidak menjawab. Hukum menjawab salam itu adalah wajib. Tidak menjawab padahal mendengar, dia sudah dosa. Yang kedua, yang rugi adalah ketika sedang memohon kepada Allah tetap ngobrol. Padahal saat yang paling disukai Allah adalah diantaranya saat bermunajat. Tolong kepada ibu bapak kalau sudah waktunya belajar, menuntut ilmu itu wajib. Apalagi kalau kita ngobrol, jangan-jangan yang kita ajak ngobrol tidak suka diajak ngobrol oleh kita. Ya, mau tidak menjawab tidak enak, menjawab kehilangan keutamaan bermunajat. Ya, kecuali anak kecil seperti ini. Ya. Baik, kajian kemarin nomor berapa? 7475. Kita bahas yang kemarin, mengulang sekali. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam pasal ke-74 halaman 67. Man lam yashkurin ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat Tuhan maka berarti berusaha untuk hilangnya nikmat itu. Dan siapa yang syukur atas nikmat berarti telah mengikat nikmat itu dengan ikatan yang kuat kukuh. Firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Bila kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat bagimu. Firman Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tiada terjadi suatu nikmat bagimu melainkan itu dari Allah. Firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat pemberian Tuhanmu maka kau pergunakan, ceritakan, sebarkan. Setiap pemberian Allah itu ujian. Baru benar-benar jadi nikmat kalau kita mensyukurinya. Seperti Allah memberikan air ini. Kalau kita tidak bersyukur, maka bisa kehilangan nikmat dari air ini. Mungkin pada minum itu kecewa. Kurang dingin. Kurang manis. Minumnya sama, tapi tidak ada kenikmatan di hatinya. Tetapi kalau penuh rasa syukur, maka nikmat ini akan terasa. Minum ini lebih daripada sekedar masuknya air ke tubuh. Alhamdulillah ya Allah, tiada satu hari pun kau lalai memberi minum kepada hamba, betapapun hamba tidak pernah tahu mata airnya di mana. Entah bagaimana membersihkan ini supaya tidak mengandung bakteri yang bahaya. Engkaulah yang maha agung yang mengatur setiap rezeki. Itu beda minumnya. Karena rasa syukur Allah memberikan ketenangan, mungkin kelezatan yang lebih daripada sekedar minum. Jadi ngikatnya suatu karunia adalah syukur. Dan ada ekornya, ini akan narik karunia yang lain. Jadi
kita sebetulnya jangan pernah cemas dengan beragam karunia yang belum ada. Tenang saja, semuanya ada di sisi Allah. Yang kita cemaskan, kita nggak bisa narik karunia ini. Nah, tarikan ini bukan datang dari ingin, tapi datang dari syukur. Jadi jangan risau dengan karunia yang belum ada. Ada kok semuanya di sisi Allah. Tapi risaulah tidak bisa bersyukur atas karunia yang ada. Karena kufur nikmat inilah yang membuat nikmat yang ada tidak ternikmati dan yang belum ada tidak datang. Makanya kalau kita jadi ahli tobat dan ahli syukur itu dahsyat. Insya Allah sabar. Dengan jadi ahli tobat, sumber petaka akan tereliminir karena setiap dosa itu akan mengundang kepahitan. Harusnya tiap kali kita berbuat maksiat, sistem tubuh kita udah jalan. Seperti yang asam urat makan kacang, sistemnya udah jalan tuh. Kacang langsung kebayang jari ya. Atau yang kolesterol ketika makan kepiting langsung inget ini. Atau yang penyakit gula, kan dia punya sistem tuh. Kalau orang, ya maaf saya rada asam urat, jadi kalau udah lihat udang teh langsung kebayang jeletot, padahal belum sakit. Dan udang tidak lagi menawan walaupun gratis, walaupun ditraktir, dikasih kacang-kacangan yang enak juga, tidak, karena sistemnya sudah jalan bahwa kalau saya makan ini saya sakit. Sama dalam melakukan dosa juga harusnya sistem kita jalan. Kalau saya berbuat maksiat ini saya akan kehilangan nikmat ibadah, saya akan kehilangan tahajud, kehilangan ketenangan, saya akan mengundang petaka. Nah kalau sistem dalam tubuh kita sudah begitu, mau berbuat maksiat langsung berhenti, nggak jadi. Saya mau ngomongin orang, pasti nanti ada masalah nih. Mungkin saya akan dibeberkan aib, mungkin saya akan kecelakaan. Saya nggak jadi ngomongin orang. Nah, kemampuan membuat sistem seperti ini akan sangat membantu kita mengendalikan diri. Dengan tobat, si musibah yang bakal kejadian oleh Allah nggak adakan. Dengan syukur, nikmat yang belum ada akan ada. Makanya udahlah Bu, jangan capek mikirin yang nggak ada. Ya. Bukan tidak boleh ingin, tapi ingin itu harus mengantarkan kita jadi ahli syukur. Ingin rumah baru, ingin punya rumah. Nah, ingin punya rumah yang enggak ada tuh membuat kita jadi nyukurin rumah yang ada, bukan ngutukin rumah yang ada. Habis rumah ini mah kecil, jelek, sumpek, dan itu setiap perkataan didengar oleh Allah, dicatat. Sama ibu juga lihat suami misalkan ya, mau yang mana lagi Bu, syukuri yang ada. Kalau disyukur nanti ditambah dong suaminya. Jangan berpikir yang kekanak-kanakan ya. Kalau ibu mensyukuri suami yang ada dengan cara dijadikan ladang amal soleh, nanti Allah menambah karunia-Nya. Karunia-Nya entah mungkin dalam bentuk hati lapang menerima kekurangan suami, tidak ribet lagi. Karena yang membuat ibu menderita itu bukan kekurangan dan kejelekan suami, tapi enggak nerimanya kejelekan suami. Benar? Halo? Bukan membenarkan kejelekan suami. Kan yang membuat kita tertekan tuh sebetulnya bukan masalah. Kita nggak nerima ada masalah ini yang membuat nyelek tuh. Iya. Sakit, kita nggak nerima ini sakit, itu yang membuat menderita. Tetapi ketika kita tahu ini sakit akan menggugurkan dosa, ini sakit akan ngangkat derajat, hati nerima itu sakit lebih ringan. Yang nyanyi sakitnya sampai ke sini tuh itu nggak nerima omongan orang ya. Jadi kalau udah Bu, sampai di
Gimana barusan? Syukur aja sekarang mah. Nanti gimana saya mensyukuri? Bukan mensyukuri keburukannya. Syukur orang tidak ada suami, kita masih ada, begitu. Syukur masih ada yang bisa ngejaga. Lebih banyak yang bisa disyukuri. Tapi ada juga nyebelin. Syukur cuma suami yang nyebelin, kita enggak. Misal, mertua enggak, anak enggak. Masih banyak seperti kaki tidak ada, masih ada kaki yang lain, masih ada tangan, kepala. Jangan sampai kita kehilangan syukur karena enggak cocok. Nah kalau nanti kita bersyukur, maaf ya Bu, ibu tuh mulia tuh enggak tergantung suami. Siti Maryam, benar? Siti Maryam ya? Itu enggak punya suami, mulia. Siti Asyah, suaminya adalah Fir'aun, beliau mulia. Jadi kemuliaan ibu, kebahagiaan ibu enggak tergantung suami, tergantung ibu aja. Kalau ibu hatinya bersih, baik, bahagia, Allah yang membahagiakan. Ini beneran hadirin, ya. Makanya udahlah, kalau udah ingin sesuatu, cepat syukuri yang ada. Jangan sampai mengutuk karunia yang ada. Ingin handphone baru, syukuri handphone. Ingin tas baru, syukuri kantong kresek yang ada. Ya. Jangan sampai sibuk memikirkan yang belum ada, yang ada tidak disyukuri. Ini tidak baik. Ini kufur nikmat. Seperti ilmu, ya. Ini kan kita ingin nambah ilmu. Caranya syukuri ilmu yang ada, diamalkan. Nanti kan Allah lihat kita ngamalin ilmu. Warasatullahu, Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum diketahui. Nanti Allah atur kita ketemu orang, baca buku atau apa aja yang membuat ilmu kita nambah karena kita mensyukuri ilmu yang ada. Masya Allah. Alhamdulillah hadirin. Kita lanjut atau cukup sampai di sini? Nah, cara menyebut lanjut juga ada emosi, ada yang biasa aja. Lanjut, biasa aja ya. Alhamdulillah Allah menggerakkan pertemuan kemarin 1100 jamaah. Makanya sekarang agak majuan ini ya sedikit. Saya yang harusnya mundur Ustaz. Insya Allah mudah-mudahan kalau Allah berkehendak mendatangkan, mudah-mudahan kajian tauhid ini akan nambah berkah. Kita lanjutkan ke bab baru ya, nomor 75, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. As-Hikam nomor 75 halaman 68. Khab min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'ahu ayyakuna dalika istidrojan laka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Hendaknya engkau merasa takut jika engkau selalu mendapat karunia Allah, sebaliknya engkau tetap dalam perbuatan maksiat kepadanya. Jangan sampai karunia itu semata-mata istidraj oleh Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan aku putar mereka itu dengan jalan yang mereka tidak mengetahui, tidak sadar. Istidraj adalah mengulur, memberi terus menerus supaya bertambah, lupa kemudian dibinasakan, juga berarti memperdaya. Surat Al-An'am 44. Surat Al-An'am ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun.
Maka ketika mereka telah melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, kami bukakan bagi mereka segala jalan, sehingga apabila mereka telah mabuk gembira terhadap segala hasil usahanya, kami tangkap dengan tiba-tiba sehingga mereka mengalami dan merasa gagal total dan putus harapan sama sekali. Masya Allah, itu istijraj. Jadi orang yang dilulu, yang diberi terus oleh Allah, padahal dia dalam kemaksiatan, dilancarkan rezekinya, dibaguskan karirnya, jadi udah lupa, makin lupa, hartanya makin banyak untuk berbuat maksiat, kedudukannya makin membuat dia zalim. Nah, inilah orang yang istijraj. Orang yang oleh Allah dibukakan kemudahan sehingga bertambah-tambah kesesatan dan kerusakannya. Nauzubillahi min dzalik. Makanya Imam Ibnu Athaillah menganjurkan, hendaknya engkau merasa takut jika engkau selalu mendapatkan karunia Allah, sebaliknya engkau tetap dalam keadaan maksiat. Jadi jangan sampai misalkan kita bisnis, lalu dalam bisnis ini sholat berkurang tapi untung bertambah. Itu buktinya saya telat sholat juga, rezeki mah lebih bagus dibanding waktu saya tahajud hilang, ke masjid hilang, ya, sholat jadi sendirian, zikir jadi enggak sempat karena ada meeting. Juga kalau mau sholat yang biasanya datang lebih awal, tahiyatul masjid, ini sudah menjelang qomat, itu pun sibuk membuka SMS, BBM dan WhatsApp. Lalu ketika assalamualaikum juga masuk ke saku langsung buka, bukannya wirid. Harusnya kan begini, ya, ini begini. Tapi ternyata mudah-mudah saja, bisnis jadi mudah, proyek-proyek jadi gampang. Orang menyangkanya ini tuh kemudahan karunia itu diukur dengan datangnya dunia. Untung ingat Allah yang menggerakkan, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi hafiz. Bapaknya juga, amin, termasuk kita. Kalau ingat ke Allah mah lebih enak, betul? Tapi kalau ingat ke bapaknya rada jengkel, ya. Allah yang menggerakkan, tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Maaf ya Pak. Sayang kalau ada kejadian gak jadi ilmu. Sayang kalau ada kejadian gak jadi zikir. Di mana Ustaz? Jadi hati-hati nih, punya anak dibikin terkenal, rezekinya banyak, padahal makin turun ibadahnya, makin jarang silaturahim, makin jarang ke majelis taklim. Ini jangan dianggap sukses nih. Order makin banyak, sholat hilang, zikir enggak, ngaji jadi enggak pernah, termasuk undangan ceramah, misal penceramah, rajin kesana sini ceramah, enggak punya waktu menemuin gurunya, enggak punya waktu untuk tafakur, enggak ada waktu lagi untuk ngurus keluarga. Ini bisa jadi di wowoi kalau bahasa Sunda tuh, ya. Kita harus hati-hati. Alat ukur karunia Allah tuh bukan datangnya dunia ke kita. Alat ukur karunia Allah justru datangnya keyakinan dan amal soleh bagi kita. Kalau rezeki makin bagus dan kita makin pengen sedekah, ya. Pernah ada seorang ibu-ibu lagi jemput anaknya, ada tukang katimus di pinggir jalan. Tahu katimus? Itu ya, katimus tuh ya, kalau anget tuh ya. Sudahlah Bu, ini kalau sudah dengar makanan tuh ingat gula ya. Gerimis, ketimusnya enggak laku, lalu mobilnya ke pinggir. Lalu si ibu ini tinggal berapa lagi ke bapak yang sudah tua. Dihitung ketimusnya. Oh ini berapa? 2.500. Tinggal 12 lagi. Beli itu apa yang di atas? Ini ada juga yang makanan
Itu berapaan? Itu 1000-an, tinggal berapa? 10, beli ya. Anaknya tuh pada ngelihat, bayar aja 100.000, padahal harganya cuma 30.000. Ini kembaliannya nggak usah. Aduh, itu si bapak tuh alhamdulillah. Anak-anaknya melihat, aduh ya Allah katanya. Orang dapat uang susah, tapi pada saat yang sama bisa melihat sebuah pertunjukan bagaimana seorang ibu mendidik kedermawanan bagi anaknya, bagaimana mendidik belas kasih. Lalu si ibunya berkata, nah itu tuh udah rezeki bapak yang tadi, kita mah cuman kebagian jadi jalan. Kalau kita berusaha ikhlas, insya Allah ada pahalanya. Tapi kalau kita merasa sudah berjasa, nolong orang, lalu disebut-sebut, kita nggak kebagian pahalanya. Kita menjadi jalan aja udah rezeki. Makanya syukurlah kalau kita jadi jalan. Itu luar biasa, benar? Halo? Saudara mikir apa? Mau jadi tukang ketimus? Salah. Kita bagian ngasihnya, ya. Terus mau apa kita punya uang dikumpul-kumpul nggak jelas gitu? Disimpan di tabungan hanya dapat catatannya, makan tetap sedikit, takut agak gemuk ya. Makan ini nggak boleh, makan itu paut, sedekah juga enggak. Mau apa? Mau apa? Mending gak dinikmati pisan hidup tuh ya. Kenikmatan bagi kita tuh bukan di makanannya, tapi kenikmatan bagi kita justru ngasih makanan ke orang. Masya Allah. Ayo kalau makin banyak rezeki makin dermawan, makin banyak rezeki makin ringan, itu karunia. Karunianya tuh bukan di rezekinya, tapi pada kedermawanannya. Makin banyak order, makin banyak sujudnya, makin terjaga tahajudnya. Itu karena tidak setiap yang datang itu merupakan karunia, itu cobaan. Bisa jadi pada waktu yang sama banyak order sana sini, padahal itulah yang ngejatuhkan. Akhirnya ke sini nggak beres, ke situ nggak beres, akhirnya didakwa bangkrut ya. Baru kerasa. Ayo Bu, Pak, hati-hati nih. Jangan kemudahan itu dianggap karunia. Kalau dunia dimudahkan belum tentu karunia, tapi kalau ke Allah dimudahkan itu karunia. Pokoknya kalau orang disayang Allah tuh diantara cirinya ada dua. Satu, dimudahkan untuk taat, yang kedua dipersulit untuk maksiat, itu karunia. Mau nonton bola jam 2 sampai jam 3 ketiduran, udah selesai baru bangun. Itu untung bola nggak nonton, tahajud dapat, betul? Mau ke pasar salah bonceng, nah jadi ke masjid, ya niatnya ke diskotik misalnya. Karunia Allah Pak. Setiap orang yang dipersulit berbuat maksiat dan dimudahkan berbuat taat itu karunia besar. Saya udah cerita belum ada orang yang mau ngerampok ketiduran? Ini kisahnya nyata Pak, Bu. Jadi dia orang yang udah berkeluarga, punya hutang, harus dibayar. Jatuh tempo, udah bingung sekali sampai ya Allah, saya nggak niat mencuri, tapi saya niat pinjem dulu aja dari warung itu. Jadi dia mau nyokel kios kecil, mau ngambil di sana, hasil dianalisa, nggak ada yang jaga, malam-malam dicokel, ambil, ini bukan nyuri ya Allah, pinjem, nanti saya kembaliin. Dia ngomongnya gitu. Sholat tuh pakai sholat sunat 2 rakaat sebelum tidur, beneran Pak, ini cerita ya. Ya Allah, saya udah nggak tahu harus kemana lagi, harus bayar. Tidurlah dia dengan niat pagi-pagi mau pinjem dulu dari warung itu. Bablas tuh tidur. Lalu dari tidur itu dia mimpi. Pas bangun, wah gagal nih. Tapi pas bangun subuh, pas diingat-ingat saya mimpi. Nah di mimpinya itu dia suruh datang ke seorang ustadz. Akhirnya dia berangkat tuh dari Ciparai ke ustadz itu.
pagi habis sholat subuh. Diperkirakan jam 7-an ada 2 jam sampai. Nah di rumah Ustadz ini menjelang jam 7 tuh datang tamu mau ke kantor. Ustadz, saya baru dapat rezeki, saya mau nitip nih, ada zakat mal, siapa tahu ada yang perlu buat bayar apa aja. Ini pergi, dia datang. Aduh Ustadz, saya teh malu kesini tuh udah hanya ngemodal mimpi. Saya teh mimpi ketemu Ustadz. Sejujurnya semalam tuh saya diet jelek, tapi hasilnya mah gagal. Malah mimpi begini, saya nggak tahu apa artinya. Saudara punya utang ya? Loh, kok Ustadz tahu? Iya, barusan ada yang nitip zakat nih, pas dengan jumlah utangnya Pak. Makanya kalau mau maksiat tuh sholat dulu Pak ya. Memang orang ini bukan orang yang jahat sih ya, cuman orang udah kepepet luar biasa gitu ya. Dan Allah tahu persis ya, tidak ada yang tidak diketahui Allah. Diatur semuanya oleh Allah. Sedemikian rupa ini didatangkan yang, kan Allah ya tahu hambanya yang berzakat, benar? Ditaruh dalam mimpi, kan setiap mimpi juga Allah yang ngatur. Ya begitulah kalau Allah sudah ngatur. Makanya kalau mau maksiat ya Pak ya, istiqoroh dulu. Siap-siap gagal tapi barokah. Orang yang digagalkan oleh Allah berbuat maksiat itu orang yang disayang Allah. Tapi orang yang dilancarkan berbuat maksiat, mencet telepon, kirim SMS ke dia, salah kirim kan. Makanya handphone tuh harus 2 ya hadirin. Kenapa ketawanya bedaan? Begitu ibu bapak yang baik, jadi waspada terhadap kemudahan, kelapangan, kelancaran, alat ukurnya jangan dianggap sukses ya. Anak di wisuda ini ya kita bisa bersyukur. Tapi lihat nih, jadi apa sesudah di wisuda? Anaknya bisnisnya maju, lihat sesudah bisnisnya maju seperti apa. Jadi jarang ibadah, jarang ke majelis taklim, ke orang tua jarang ketemu karena kegulung oleh bisnis. Terus mau ngapain bisnis seperti ini? Bisnis itu membuat kita bahagia, bukan membuat letih. Bisnis itu membuat kita jadi dekat dengan Allah, jadi dekat dengan keluarga, benar? Terus apa artinya kita bisnis ngegulung bisnis? Orang tua silaturahim enggak, ke anak, ke istri, ke keluarga, ke masjid enggak, apa gitu, apa yang dicari dari bisnis? Kan kita bisnis itu amal soleh, benar? Halo? Yang dibekalkan bukan bisnis. Coba saudara meninggal mau dibungkus oleh bisnis? Pasti bungkusnya amal soleh ya. Setuju? Hati-hati nih. Jangan sampai kita merasa sukses hanya dengan dimudahkan urusan dunia. Ada juga santri dulu mau nikah, dia istiqoroh dan besoknya dia yakin itu jodohnya. Dari mana kok tahu itu jodoh? Saya sudah istiqoroh dan saya mimpi semalam. Mimpinya gimana? Tuh nggak enak ceritanya. Saya mimpi lihat dia mandi. Nggak mungkin, Allah informasinya jelek ini. Dan benar aja nggak jodoh. Itu mah setan ngeres begitu ya. Kenapa Ustaz ketawanya begitu? Tanda orang yang mendapat taufik Allah mudah mengerjakan amal padahal dia tidak niat ya. Ada tuh orang yang enggak niat tapi ada aja jalannya jadi baik ya. Yang kedua, berusaha berbuat maksiat tapi selalu terhindar. Ini udah ciri orang yang disayang Allah ya. Yang ketiga, selalu terbuka kepadanya untuk berhajat ke Allah. Jadi ada aja urusan yang membuat dia tuh jadi ngarep-ngarep pertolongan Allah. Karena ngarep ke si itu nggak ditolong, ngarep ke si ini dicuekin. Jadinya ya Allah kepaksa kepadamu lagi ya. Tapi ciri orang yang dihinakan Allah juga ada 3 cirinya.
dia sukar untuk melakukan ibadah taat, padahal dia sudah berusaha, gagal aja. Yang kedua, dia mudah terjerumus ke dalam maksiat, padahal dia berusaha menghindar. Dan yang ketiga, tertutup pintu hajat ke Allah sehingga dia tidak memerlukan doa. Jadi ujuk-ujuk ada lagi, jadi dia ke Allah tuh merasa enggak perlu. Ini kasihan orang yang terhijab seperti ini. Cukup, ada pertanyaan untuk di sini silakan. Atau satu lagi? Udahlah segitu cukup ya. Sekarang mah jadi hati-hati lihat banyak uang tuh ya. Waktu dia penghasilan 1 juta, dia sedekah 50.000. Berapa tuh? Berapa persen? 5% ya. Lalu naik gajinya jadi 10 juta, dia sedekahnya sekarang 100.000. Naik atau turun? Dari 50.000 ke 100.000 naik atau turun? Turun persentasenya. Dulu 5%, sekarang 1%. Nah, dinaikin lagi oleh Allah, penghasilannya 100 juta, dia jadi ngasih 500.000. Makin kecil berarti dia rugi itu. Uangnya dikasih banyak tapi keberanian dia sodakoh jadi turun. Harusnya der-der aja hadirin. Udahlah, selama ini kita pelit aja dicukupi oleh Allah ya. Halo? Nanti coba pas kotak infak lewat ya, jangan suka ragu-ragu mau narik yang 10 ribuan, ketarik 100.000 ya nggak? Ini bukan kebetulan ya Allah. Tapi jangan yang inilah kegedeannya. Der-der aja coba nanti ya pas infak ya, saudara bisa buka cincin atau arloji atau handphone lah, iPhone yang barunya ya. Pasti nyesal ya kan. Nyesal waktu ngeluarinya, tapi nanti pas lihat Allah ngeganti, nyesal lagi. Kenapa cuman segitu? Mujahadah ini namanya mujahadah ya. Ngelatih ngedobrak kepelitan ini nggak bisa lancar gitu aja. Seperti berenang, memang harus dijeburin dulu ya. Kalau hanya teori di pinggir jalan gini, nggak jago-jago berenang. Makanya kalau mau jadi jagoan sedekah mah der-der aja dulu. Wal lihat ya. Bilang aja, ya Allah sebetulnya saya kurang ikhlas ya Allah, tapi gimana lagi. Udah keburu keluar ya. Tolong tanggung jawab, ini pulang saya nggak punya ongkos. Berani ngomong gitu sok, nanti saya doain ya. Kalau nanti ada yang jadi miskin gara-gara sodakoh, lapor kepada saya. Sebut berapa jumlahnya. Nanti saya ikut bantu doa ya. Bu, Pak, mujahadah itu harus dengan kesungguhan. Ya silakan, ada pertanyaan? Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bersedekah kita sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah SAW ingin sekali mengaplikasikannya dalam hidup biar kita tuh jadi orang yang peduli, orang yang dipandang sama Allah. Setelah kita berusaha untuk menjalankannya, ada di antara orang entah mungkin salah dalam menanggapi kepedulian, entah bagaimana, sehingga setiap ada sesuatu keperluan bagi mereka selalu datang ke kita dan ke kita lagi. Boleh dikatakan dia sangat ketergantungan sekali kepada kita, dan waktunya itu bukan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bahkan udah bertahun-tahun boleh. Jadi kita pengen jadi orang yang peduli, tapi kita nggak mau dianggap seolah kita tempat gantungan dia. Itu bagaimana untuk menghindarinya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang namanya bersedekah itu
tidak hanya dalam bentuk uang. Rasulullah SAW pernah ada yang minta. Rasulullah tuh kalau diminta dikasih, Bu. Orang minta kasih, tapi ada yang sudah 3 kali minta, nanya, di rumahmu punya apa? Saya punya hambal, punya karpet hambal, ya, bawa sini, dibawa, dilelang. Inilah yang dalil membolehkan lelang. Siapa yang mau beli? Oh, sahabat ngacung sampai dia dapat uang, dibagi 2. Ini beli kapak besinya, lalu bawa ke sini. Ini buat beli makanan separuhnya. Nah, ini cara Rasulullah mendidik. Jadi orang tidak hanya diberi ikan, tapi dia dilatih untuk bisa mancing, nangkep ikan. Modal dia, hambal dia. Akhirnya ini buat bahan makanan dari punya dia tuh. Kemudian besinya ini dibuatkan oleh Rasulullah, gagangnya. Nih pergi ke hutan, cari kayu bakar. Akhirnya dia bisa punya penghasilan dari kayu bakar. Itu solusi Islam. Jadi sedekah itu tidak identik hanya dengan uang. Namun tidak bisa dipungkiri ada beberapa orang yang memang tidak berdaya. Dia miskin. Dia udah punya gaji, gajinya 900.000 misalkan. Udah dijungkir balik juga tetap 900.000. Anak di sekolahnya harus misalkan beli buku dan nggak ada. Nah, memang bisa kita upayakan ada modal supaya dia bisa bergulir, ya. Tapi ada kalanya memang udah nggak berdaya, mungkin dia juga sudah sangat malu minta ke kita. Tapi itu tahapan-tahapan yang harus dengan jernih. Bayangkan kalau kita dalam posisi dia, ya. Ya, saya juga ada yang seperti itu, kadang rada jengkel juga, ya. Ini ada SMS lagi. Tapi kalau diperhatikan dengan seksama, memang bukan kebutuhan konsumtif, ya. Dan dia bukan tidak ikhtiar, tapi boleh jadi oh mungkin nih ladangnya ke saya nih. Ada yang lumpuh juga, dia nggak pernah minta, tapi istrinya yang ngomong, ya. Dan dia wanti-wanti jangan ngomong ke siapapun, kontrakan habis misalkan. Tapi ya begitulah, istrinya mau pinjam, tapi sesudah dianalisa mijitnya hanya dapat sekian. Ini pasti nggak kena untuk kontrakan. Kontrakan sekamar nggak mungkin anaknya ada 3, ya. Oh berarti memang ini ladang amal buat kita yang dileluasakan gitu, Bu. Jadi jernih aja, nggak boleh emosi, ya. Udah, saya mau cerita satu yang lagi. Oh mau tanya, ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya gini, setiap manusia kan pasti punya dosa kecil maupun dosa besar. Yang jadi pertanyaan saya, dengan sedekah apakah bisa Allah mengampuni dosa-dosa besar orang tersebut gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa itu ada kualifikasinya, ya. Ada 7 dosa besar, masih ingat? Belum, ya. Ustadz? Maksudnya dengan sedekah gitu, apa bisa diampunin? Iya, Bu, akan saya coba urut jawabannya, ya. Makasih, Dosa terbesar yang kalau mati tidak sempat memperbaiki diri, yang enggak memungkinkan kita selamat adalah syirik. Ya. Kalau orang sudah menganggap Allah ada tandingan, ada syirik jali, ada syirik khafi, menuhankan patung, menuhankan berhala itu. Tapi riya juga sudah syirik. Kenapa? Karena Tuhannya adalah penilaian orang. Dia lebih senang dengan dinilai orang daripada dinilai Allah. Makanya ada penghafal Quran yang enggak diterima ke surga, bukan kurang hafalannya, tapi hatinya lebih menikmati dianggap qori'ah daripada kedudukan di sisi Allah. Nah, tobat itu ada yang urusan dengan Allah, ada yang dengan makhluk. Ini harus kita selesaikan juga, Bu. Kita ngambil uang orang, terus tobat ke Allah, ya Allah ampuni. Yang selebihnya mangkolah yang bayarin. Enggak, harus bayar sama dia, ya. Hutang beda lagi. Makanya orang berhutang kalau meninggal itu harus dituntaskan oleh ahli warisnya. Nah, sodako itu termasuk yang menjadi air pemadam api.
Jadi kalau dosanya besar, sodakohnya 1000 itu seperti pakai sendok kecil, ya nggak? Gitu ya, kurang ngefek. Licik, ya nggak? Dosanya dosa besar, sedekahnya pelit, jadi hanya pakai keceplek begitu. Harusnya pakai ember, pakai drum. Makanya kalau kita ditimpa ujian besar, ya, dan kita tahu ujian ini diundang oleh dosa kita, udah rumah sodakohkan. Iya kalau rumahnya banyak ibu ya. Ini serius hadirin. Allah kan tahu kita dititipin oleh dia harta. Allah tahu walaupun orang nggak ada yang tahu atau PPP apa tuh PPATK nggak bisa melacak, itu nggak bisa melacak, KPK nggak bisa melacak. Allah tahu. Yang sertifikat pakai nama orang lain aslinya kita tuh yang beli ya. Emas yang disimpan di tembok juga Allah tahu. Dan itu milik Allah semuanya. Maka kalau kita ditimpa ujian pahit-pahit, kita jangan nangisin masalahnya, tapi tangisi dosa. Ini teh karena dosa saya kena ini teh karena dosa. Selain minta ampun ke Allah, memperbanyak sholat, ambil tuh, sedekahkan. Pergi ke Mekah, sesudah sodakoh yang banyak, masih ada uangnya, pergi tobat, umroh ke umroh ngapusin dosa. Obat nasuha, di sana tawaf banjir air mata. Dah ada masalah mah nggak bisa diselesaikan oleh kepintaran kita, ya. Masalah itu diselesaikan oleh kemahabaikan Allah. Mau pintar-pintar juga riut mah riut aja. Kalau Allah nutup mah enggak. Pintar itu bukan membuat kita memecahkan masalah. Pintar itu membuat kita bisa ngaku dosa, ngaku keampunan Allah, ngaku kebesaran Allah, ngaku kelemahan diri, ngaku Allah Maha Kaya, ngaku kita nggak punya apa-apa. Itu pintar, ulil albab. Hah? Iya Bu. Jadi jangan kagum-kagum kepada, maaf ya, gelar versi manusia, tetapi yang bersangkutan nggak kenal Allah, nggak kenal siapa dirinya, berarti nggak begitu ulil albab. Kan alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ali Imran ayat 190-191 ya. Kalau ingin tahu siapa yang menggunakan akal. Nah jadi gitu Bu. Jadi kalau kita udah kena kepahitan atau apalah, kan si dosa itu pasti balik ke kita dalam aneka bentuk ya ujiannya. Nah kita nggak bisa tuh nyelesain itu. Cuman air mata tobat. Kalau kita tobat nanti 3 yang Allah datangkan. 1, ganti galau jadi tenang. Mungkin masalahnya masih numpuk, masih ribet, tapi kalau hati udah dibikin tenang, udah enggak terlalu menderita lah ya. Nanti kita tobat terus, ibadah tingkatkan, sodakohnya banyak, nanti masuk ke gerbang kedua, ada jalan keluar, ada nanti teh jalannya, nanti makin tobat lagi, udah mulai nanti kejutan-kejutan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti akan ada ya hiburan dari Allah, rezeki dalam aneka bentuk yang gak diduga-duga. Makanya gak bahaya sih masalah yang menimpa kita tuh. Yang bahaya tuh gak bisa tobat dan gak bisa sodako. Ya, puas Bu? Kayaknya puas banget Ibu anggukannya. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya belum puas Iya Bu, gak puas? Belum. Iya, berarti nanti 2 minggu lagi sini ya. Kan yang ke dokter juga begitu. Saya waktu dulu diuji badai ya Bu ya. Wah itu berat. Dari sangat ngetop ya nggak, tiba-tiba dihina orang di setiap TV atau sekarang tiap rumah kan punya TV ya. Datang ke warung, oh ada saya. Nafsu makan hilang ya. Mau beli mainan, ya ngobrol. Jadi mainan gitu, bekas sebelen. Waduh menderita sekali. Guru saya tuh ngasih taunya cuman ilmu tobat aja.
Pokoknya mah air mata tobat. Ingin anak soleh, air mata tobat. Ingin rezeki dikasih lagi oleh Allah, air mata tobat. Nanti ingin tenang, air mata tobat. Kalau semalam gak nangis, itulah musibah katanya. Jadinya belajar nangis gitu malam-malam. Caranya gimana? Ya udah kita buka lembaran-lembaran kita dari mulai balik ya. Mulai aduh cinta beruk, astagfirullahaladzim. Dan jangan bela diri, tapi kan saya masih remaja ya Allah, yang lain juga pada gitu, masa cuman saya yang tobat. Enggak usah tobat mah tobat weh. Terus lewat ke rumah sakit, ingat dulu di opname, naksir itu astagfirullah. Jadi tiap ada momentum itu, jadi pembuka file buruk kita, kan banyak nih keburukan kita, tapi kan kita harus akses tuh. Ada passwordnya ya, tiap keburukan tuh nanti Allah, misalkan kita ke kampus dulu, ingat dosa di kampus, masuk ke musola, astagfirullah ya Allah, saya ngaku selama saya kuliah tuh banyak dosa ini, tinggal tobat. Kalau makin perih gitu ya, tuh betapa bodohnya saya melakukan ini. Atau pas lihat anak misalkan kelakuannya kurang baik, saya juga lebih buruk, tobat lagi ya. Anak pacaran, lihat kita ingat zaman dulu pacarannya lebih ngaco, astagfirullah. Jadi kita, atau pas nonton TV ada apa gitu ya, kejadian, ini sama dengan dosa saya dulu, Allah takdirkan kita ketemu dengan acara itu juga. Ya mungkin dulu yang pernah diceritakan sampai ke pasar, jarang ke pasar itu, tiba-tiba ketemu dengan ibu-ibu semua, hey Gim, siapa nih? Nggak sopan gini orang mah kiai ustaz. Gim katanya, Allah sini nete nih, nggak tahu sopan santun. Ingat nggak kamu sama tante? Yang mana ya bu, maaf. Kamu kan dulu nakir anak saya kan. Itu kan zaman tai kotok di Lebuan hadirinnya. Zaman apa itu ya? Tapi dah kalau Allah mau ngebongkar mah ya, pasar segitu gedenya itu, kenapa saya harus ketemu si ibu ini? Atau ibu yang lain gitu ya, tapi dah harus Allah atur, itu dosa belum ditobatin ya enggak? Paham tidak ini hadirin? Ini enggak ada yang kebetulan. Kenapa saya ujuk-ujuk ke pasar itu? Karena si ibu itu ada di pasar. Kenapa saya masuk pintu ini enggak yang itu? Karena harus ketemu dengan Gim itu. Kamu ingat nggak katanya, aduh menyebut kamu ya. Dulu memang berkuasa karena saya naksir anaknya, tapi kan beda urusan sekarang. Tapi di sisi Allah ada catatannya itu. Udah balik ya kan. Walaupun gak ngapa-ngapain tetap harus ditebus. Jadi kita harus mulai nyari itu. Kalau kita lihat kelakuan anak, kelakuan siapa gitu, harus kembali ke kita itu. Aduh, jangan-jangan ini dosa ini ya. Cerita ada seorang karyawan masuk ke kantor, tiba-tiba atasannya marah-marah. Si karyawan saya salah apa ujuk-ujuk dimarahin, rupanya dia berantem sama istrinya, ketemu karyawan ini. Jadi sasaran, tapi karyawan ini hebat. Ya Allah, saya di rumah tadi malam sama istri saya ya ngambek, sekarang ya astagfirullah. Jadi si bos ngambek tadi, astagfirullah ya Allah, saya akui saya dosa kepada istri, astagfirullah ya Allah. Jadi ini ngambek kemana, ini yang dengarnya tobat kemana ya. Yang tobat ini merasa bahwa ini adalah balasan dari keburukan yang dia lakukan. Syariatnya si bos ini yang ngambek. Jadi ini mah istighfar terus, si bos menyangka, nah gitu kamu istighfar terus ya gak? Padahal beda kapling. Makanya bu, kalau ada apa-apa Pak gitu Pak, udah astagfirullah, astagfirullah. Dan yang bahaya bagi kita mah bukan siapa-siapa. Yang bahaya bagi kita mah dosa yang tidak kita akui, tidak kita tobati, ngejar itu. Nggak mau kemana lagi. Dia kan simpenan kita, benar? Kalau kita enggak istighfar mah ngejar aja itu. Untung kalau Allah ngingetin ya. Misalkan ibu lagi duduk begini ada kucing, ya, pipis, itu lebih bagus. Kenapa ya? Dari ibu-ibu 700 yang dikencingin cuman saya. Itu kucing bukan iseng bu, itu kucing capek loh dari Blok M ke sini ya.
naik dan nggak boleh salah pipis Pak. Ini serius hadirin. Saudara mah nggak yakin sih. Kenapa mipisin? Pasti itu ada sesuatu. Periksa aja. Mungkin udah lama nggak dicuci mau kena, atau mungkin mau kena masjid nggak dipulangin, atau cicilan nggak dilunasin. Ya, ada yang dilupakan oleh Allah tidak? Jawab. Ada yang luput dari pengetahuan Allah tidak? Ada yang luput dari pengawasan Allah? Enggak ada, semuanya sempurna Allah lihat, enggak ada yang dilupakan. Nah, beruntung kalau kita ditegur sebelum mati, benar? Daripada dibiarin. Seperti yang koruptor-koruptor ditangkap itu sebetulnya mereka lebih beruntung daripada koruptor yang enggak ditangkap. Dia susah sekarang mau korupsi lagi, benar? Dari dalam penjara, susah mau sombongnya, susah mau maksiatnya. Ada temennya yang pada waktu yang sama masih maksiat, ini udah tobat di penjara. Menurut saya sih beruntung, apalagi dia terkena pencucian uang. Jadi uang-uang yang gak halalnya diambilin. Tinggal yang itu perumnas dan motor bebek tahun 75. Misal ya, tapi itu yang halal. Wah, selamatlah. Kita mah jangan lihat penjaranya. Penjara yang membuat tobat lebih bagus daripada jabatan yang membuat dia jadi jahat. Dah gitu hadirin. Ustadz, mana Ustadz? Kita harus tahu cari 1001 alasan berbaik sangka ya. Baik, demikian hadirin rekan-rekan sekalian. Ada lagi pertanyaan? Bapak-bapak masa nggak ada yang nanya nih? Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana? Ya. Saya ingin bertanya terkait dengan sedekah. Apakah ada prioritas untuk target-target yang menerima sedekah kita ketika kita ingin bersedekah? Karena pastinya ada banyak jalan yang akan menerima dana sedekah kita ataupun apapun yang akan kita sedekahkan. Terima kasih. Sebentar, ini ada ayatnya nih tentang ini. Tentang radius sedekah. Sebetulnya baiknya pakai dalil, cuma saya belum hafal dalilnya ya. Cuma saya pernah baca. Ada radiusnya, ada sanak saudara. Jangan sampai kita senang sedekah ke yang lain, tapi sanak saudara enggak. Karena kalau ke saudara tuh, ya sedekah yang mempererat silaturahim. Ada tuh yang dermawan, sana sini ngasih juta. Tapi orang-orang terdekat, saudara kita luput. Itu bisa bikin luka hati loh. Ya. Boleh dibacakan Ustaz? Ya, tolong. Ini aja. Surat An-Nisa ayat 36. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Hamba berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina.
yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang-orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Shadaqallahul adzim. Surat Ali Imran ayat An-Nisa ayat 36-37. Itu radiusnya ya. Orang tua, kerabat, ada fakir, ada miskin. Jadi ada yang memang nggak punya sama sekali, tapi ada juga yang punya tapi nggak cukup. Nah, itu dua-duanya menjadi bagian dari yang harus kita prioritaskan. Ada yang tidak minta-minta, padahal dia nggak punya. Nah itu juga harus kita kasih. Dan kalau ngasih yang paling bagus itu jangan nunggu orang begini, karena untuk begini tuh orang tuh udah tertekan duluan. Kalau kita tahu ini, misalkan ini tetangga nggak punya nih, jangan ngarap-ngarap minta tolong baru kita kasih. Mending kita kasih sebelum dia minta tolong, dan jangan disebut-sebut sehingga dia menjadi malu. Kepada Bapak Ibu yang nanti mau memberikan sumbangan kepada kaum duafa ya, saya agak suka perih ngerasakan sumbangan kepada duafa RT 1. Kepada kaum duafa RT 1 silakan tampil ke depan. Aduh, tega gitu ya, pada ke depan gini aja kasih amplop, padahal dia cuma ngasihin amplop, boleh jadi dia gak ikut nyumbang. Kasih potret, kenapa harus ditampilkan orang-orang duafa? Dengan duafanya aja udah tertekan, haruskah ditonton oleh semua orang keduafaannya? Mendingan angkut beras simpen ke rumahnya masing-masing, benar? Ibu bapak mau dikasih amalan? Saya dikasih amalan oleh guru saya untuk melembutkan hati bagi yang punya uang beli beras katanya. Beliau menganjurkan di kendaraan tuh kalau bisa bawa beras, atau kalau nggak dibawa kendaraan juga, karena beras ini kebutuhan pokok bagi kita ya. Jangan beli yang nggak bagus, beli 5 kilo simpan, kalau bisa mah sambil itu ada uang sisipin berapa. Itu sangat dramatis tuh Bu, kalau Bapak Ibu lihat wajah orang bahagia gitu ya. Oh apalagi dalam situasi inflasi sekarang ini akan berat buat sebagian orang. Ladang amal bagi yang punya rezeki lebih untuk lebih dekat ke Allah. Jangan pernah takut berkurang rezeki dengan sedekah ya. Itu uang kita milik Allah semuanya. Begitu? Radiusnya udah jelas ya Dek? Ke pembantu jangan pelit ya. Pembantu tuh kerjanya lebih dari 24 jam. Nggak ada liburnya. Kita aja kerja di kantor lembur, pembantu mah dari mulai kita mau melek, Ibu udah bangun belum? Ini belum buka, ini udah buka. Nanti mau tidur juga, ini udah merem, ini masih buka. Gerasi udah dikunci belum? Kalau mau pergi nyuruh, belanja nanti ke pasar daging, Bu ini uangnya kurang, tambahin dong sama kamu. Jangan menunda gaji dan jangan berat untuk memberikan beragam bonus. Kalau perlu anaknya apa aja tambahin ya. Jangan suka hitung-hitungan. Dan pembantu dengan kita cuman masalah takdir aja. Kalau ibu lahir di orang tua pembantu, ibu lagi nunggu sekarang di rumah Bu, lagi ngepel. Hanya karena Allah aja ngatur begini, benar? Jangan pelit. Terakhir pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang mana? Ini Ya Pak, Bapak baru pertama kali sini? Ya Pak, baru pertama kali dari Pontianak Dari Pontianak? Iya. Tahu dari mana acara ini? Tahu Pak? dari Pak Buyung, kemarin telepon-teleponan, udah sebetulnya rencana besok pagi ke Jakarta, ya udah tadi pagi, tadi malam langsung Apa ke Jakarta. kata Pak Buyung? Kalau bisa katanya hari Selasa pagi kita ketemu di Blok M aja, ada pengajian agim.
Oh gitu ya. Pak Buyungnya kesini enggak? Itu ada di depan. Mana? Yang ini ya. Oh namanya Buyung es krim kan? Iya, Buyung es krim. Kalau kami kenalnya Buyung itu Buyung kucing, Pak. Beliau ngasihin kucing terus. Tuh Ustaz, kucing apa? Persia itu. Iya. Mau nanya apa Pak dari Pontianak jauh-jauh? Iya. Ini ya, saya kenal dengan seorang teman, beliau itu guru. Nah, beliau punya keyakinan cukup luar biasa tentang sedekah itu. Jadi boleh dibilang semua hasil kerjaan apa segala macam itu semuanya untuk sedekah. Nah, saking yakinnya dia itu karena dia punya handphone, punya motor, bahkan punya rumah, itu semuanya dikasih ya. Ada calon istri kedua mau dikasih tapi dia nolak, kan gak berani mas karena masih takut sama istri pertama. Nah, masalahnya gini ya. Ini tenang kalau masalah gini-gini tuh ya. Ini tauhid masih tenang. Masalahnya itu gini aja, ya. saya aja tenang ya kan. Ya Pak. Iya, jadi masalahnya gini ya. Sebagian orang berpendapat bahwa dia terlalu berambisi. Nah, kadang dia itu dapat uang-uang besar itu dia nggak boleh bilang nggak pernah separuhnya lari ke rumahnya, bahkan kadang nggak pernah nyampe ke rumahnya gitu. Nah, tetapi dia merasakan sendiri, kadang istrinya ngungkit, protes sampai nangis kadang, tapi dia balik nanya ke istrinya, loh selama ini kalau kita jalan-jalan, kita keluar bahkan sampai ke luar negeri, kita nggak punya uang sama sekali, tapi bisa katanya. Nah, dia berambisi sekali ya, kelihatan berambisi masalah itu. Ambisi untuk untuk semua pekerjaannya itu semuanya disedekahin. Nah, tetapi sebagian orang berpendapat bahwa dia menganggap bahwa dia ini sedikit kelewatan gitu, karena dia dianggap tidak begitu memperhatikan di rumahnya, karena bagi dia itu udah dia mau bangun pesantren, tapi karena lihat pesantren yang jelek disedekahin dulu, masa pesantren saya urusan Allah lah gitu. Gimana maksudnya? Baik. Islam mengajarkan segala sesuatu ausatuha, menengah ya. Tidak boleh emosional dalam hal apapun, tidak boleh berlebihan dalam hal apapun. Rasulullah tahajud tapi Rasulullah tidur, ya kan? Rasulullah saum tapi Rasulullah berbuka. Oleh karena itulah harus proporsional. Nah, kalau istri nangis, minta dan sebagainya, berarti ini pemahamannya masih ngejomplang antara suami dengan istri, benar? Nah, ini harus dididik dulu istrinya sampai bisa menikmati nikmat sedekah dengan suaminya. Begitu kalau saran saya. Ada saudara kita yang jamaah tabligh yang semangat, oh itu saya tidak bisa menandingi semangat. Tapi kalau istrinya menjadi sedih, ditinggalkan tanpa dibina dengan baik, istri juga kewajiban ya, kewajiban dididik untuk bisa memahami ladang amal ini. Intinya kita memang tidak boleh emosional, tidak boleh berlebihan, dan tidak boleh nafsu ngambil keputusan itu ya. Harus jernih dan bertahap juga tidak apa-apa. Abu Bakar As-Siddiq seluruh hartanya disedekahkan, diterima tanpa komplain siapapun. Berarti udah rata tuh keyakinannya. Umar bin Khattab, semoga Allah ridho, separuh hartanya dan keluarganya nggak ada yang komplain, udah rata. Tapi yang lain ada yang mau menafkahkan hanya boleh sepertiganya. Ada juga sahabat Nabi yang menafkahkan kebun kurma yang sangat bagus, lalu dinafkahkan di jalan Allah, lalu pas ke kebun itu istri dan anaknya sedang main di sana. Istriku ini, anak-anak ini udah diwakafkan nih. Oh gitu Pak, senang aja. Lalu langsung diperiksa tangan anaknya. Ayo buka, ini udah nggak boleh, ini udah bukan punya kita. Keluarin dari mulutnya. Tapi semuanya sukacita, nggak ada ngedumel. Ini pahalanya juga didapatkan. Langsung beda kita mau, mudah-mudahan suami saya nggak kayak gitu dah. Belum juga rencana udah pelit kita ya. Tapi proporsional Pak, Allah mah sangat mengerti tahapan-tahapan kita ya. Hanya harus meningkat, jangan stuck ya.
apalagi menurun dari SD sampai sekarang tetap sedekah 1000 istiqomah, bukan istiqomah. Dulu SD bekalnya 5.000, 20% sedekah, sekarang penghasilan 50 juta tetap 1000, ya dia drastis menurun. Terima kasih hadirin. Jam berapa? Duhur. Ada yang baru hadir hari ini boleh acungkan tangan. Yang the first time, alhamdulillah. Mayoritas adalah istiqomah, ya. Yang nyoba ngajak yang lain ada, Cung? Yang mengajak? Cuma 3 yang ngajak. Ya, berhasil nggak Pak? Berhasil, walaupun orangnya nggak ikut ke sini, ya berhasil ngajak. Dakwah tuh nggak ada yang gagal. Kita udah ngajak, udah ngajak kebaikan, lalu nggak diturut, itu mah nggak apa-apa. Yang penting mah kita terus ngajak, benar? Ibu, Bapak ada yang mau ngajak 2 minggu lagi temennya ke sini? Kalau tiap orang ngajak 1 aja, saya besok udah di situ tuh, ya. Kalau masjid ini penuh ya kita senang, bukan bangga dengan banyaknya orang, tapi kan makin banyak orang makin barokah, betul? Ya, penelpon. Sambil kita dengar penanya, berkenan sambil sedekah. Saya doa dulu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, wahai yang maha menatap, terimalah sedekah kami ini ya Karim. Jadikan sedekah ini membuat Engkau ridho kepada kami. Lepaskan dari diri kami kekhawatiran terhadap kemiskinan ya Allah. Cabut dari diri kami segala kekikiran. Berikan kepada kami lezatnya beramal karena Engkau. Jadikan sedekah ini membuat Engkau ridho kepada kami. Menjadi jalan ampunan dosa-dosa, menjadi jalan ijabahnya doa, menjadi jalan nikmatnya ibadah ya Allah, menjadi jalan keluarga kami sakinah, menjadi jalan kami bisa berbekal pulang padamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, terimalah sedekah kami ini ya Karim, amin ya Rabbal Alamin. Allah maha melihat. Silakan. Ini petugas kalau sedang doa jangan dulu bergerak ya. Jadi biarlah nanti selesai doa baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, salam kenal dari Riau Pekanbaru. Adapun pertanyaannya, pengennya dapat yang solehah, tapi kemudian yang Allah hadirkan itu yang tidak solehah. Bukan tidak, belum. Yang belum solehah, mohon maaf. Apakah kemudian kita harus bersikap, oh ini dari Allah diterima saja, atau kemudian kita berpikir sabar dulu, perbaiki diri dulu, biar nanti didatengin yang solehah? Jadi pertanyaannya ingin istri solehah. Iya Pak. Dapatnya belum soleh. Iya Pak. Yang milih siapa? Sendiri. Datang begitu, ya ada yang nawarin begitu. Ada yang nawarin, ya. Diterima. Belum Pak. Oh belum. Misal, ini penting nih pertanyaan. Ingin istri solehah, tapi yang ada sekarang kurang, belum soleh. Bukan tidak, kalau tidak vonis ya, paling belum. Apakah harus segera direvisi ulang, atau ditukar, atau ditambah gitu, atau tukar tambah gimana? Saran saya yang pertama adalah tobat. Jangan-jangan ini diundang oleh dosa. Tapi dosa saya apa? Nah itu dosanya, nggak ngaku ya. Nggak ada ruginya kita mengevaluasi diri. Sesudah tobat banyak, masih belum berubah, kita perbaiki diri. Ya, apa yang ingin pada istri, adakan pada kita. Ingin istri jujur, jadi lelaki jujur. Ingin istri sabar, jadi lelaki sabar. Ingin istri lemah lembut, jadi lelaki lemah lembut. Pokoknya apa yang terbaik ingin ada, lakukan. Lillahi ta'ala. Allah melihat nih. Allah melihat.
Allah tahu air mata tobatnya, saksikan oleh Allah. Allah tahu gigihnya dia memperbaiki diri, Allah lihat. Allah tahu keinginan kita, lebih tahu dari siapapun. Karena yang menciptakan keinginan kebaikan juga hidayah Allah. Gimana ini sudah berbulan-bulan belum berubah? Enggak apa-apa, semua pahala itu ada. Gini ya Bu, Pak, dalam berdakwah itu tidak harus seorang yang didakwah itu langsung robah. Kita nggak punya kewenangan itu. Dakwah walaupun nggak didengar, didustakan, tetap aja ada pahalanya. Tetap aja ada pahalanya. Kita udah ngajak kebaikan malah ditertawakan, nggak jadi hilang itu. Tetap Allah mencatat kita dakwah. Kita memperbaiki diri dicatat oleh Allah. Enggak ada yang luput. Hanya masalah waktu. Kenapa masih belum juga? Mungkin Allah masih menginginkan kita habis tuh dosanya tuh. Atau dosa udah berkurang, Allah ingin ngasih pahala lebih. Dengan prank piring pecahkan. Naik, ada derajat yang enggak bisa dikejar oleh ibadah, tapi dikejarnya oleh kepahitan. Allah juga udah tahu gejolak hati, perihnya, keinginan, udah ngerti itu Allah, nggak usah disebutin karena Allah Maha tahu isi hati. Dan kalau istiqoroh plus doa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Surat Al-Kahfi ayat 10. Pokoknya kalau situasi udah rumit sekali, doa itu jangan lepas ya. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu tobatnya. Terus ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Itu supaya urusannya diambil alih oleh Allah. Itu baca terus. Nah itu semuanya Ismul Azam, asma Allah yang Maha Agung, dan doa surat Al-Kahfi ayat 10. Jalanin sing ridho ya, episode ini pasti dilihat oleh Allah, pasti ya, nggak ada yang luput. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Ada waktunya, semuanya ada waktunya. Ya, hujan pasti berhenti, gempa pasti berhenti, hujan pasti reda, badai pasti berlalu. Kalau lihat wajah saya, ya itu aja ingat badai ya, 8 tahun yang lalu ya. Sekarang beberapa instansi yang kena badai itu semangat sekali ngundang saya, Pak. Kenapa? Ya bagaimana caranya keluar dari badai ya? Cara nama jalanin dengan air mata taubat dan syukur. Ya. Udahan. Kapan kita mau umroh sama-sama? Nabung atuh. Kayaknya enak ya kalau kita umroh sama-sama terus itikaf di Masjidil Haram. Nggak usah hotel yang mahal-mahal ya, yang penting mah pesawatnya bisa terbang. Dan saya kadang pengen umroh teh bisa murah meriah tapi jangan nombok gitu ya. Dulu pernah umroh murah meriah, nombok saya hadirin. Kita yang enak di masjid yang lama 13 hari katanya ya. Nabunglah, dari umroh ke umroh itu menghabiskan dosa. Ya Pak, pengen ikut tapi belum kebayang uangnya dari mana. Sebagian besar yang ikut haji umroh, Pak, ini saya kan setahun 6 kali ya ke sana, alhamdulillah. Saya aja nggak kebayang gratis, Pak. Kebayang ketang ya, dibayarin perusahaan. Tapi sebagian besar itu ke sana nggak bayar, Pak. Ada yang dibayarin suaminya, ya, ada yang dibayarin istrinya, ada yang dibayarin mertua, ada yang dibayarin menantu, ada yang dibayarin majikan, ada dia daftar tapi nggak jadi, temennya disuruh ngegantikan. Begitu banyak jalan min haitsu la yahtasib, yang nggak diduga-duga. Husnudzon aja, bilang aja ke Allah gini, ya Allah saya ingin ke Baitullah tapi saya nggak tahu dari mana, tapi Engkau Maha Kuasa atas segalanya. Tobat aja yang banyak, Pak.
banyak sodako aja, banyak nolong orang, banyak kedoain. Coba Pak. Sepengetahuan saya ya, karena saya hampir sering mendampingi, sebagian besar malah nggak kepikiran tuh bekal berangkat, tapi Allah datangkan lewat mana saja. Ini Allah lagi ngedengerin Pak, Allah tahu Bapak bertanya ya, mudah-mudahan Bapak menikmati nanti janji Allah ya. Kuncinya ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi kalau kita berbaik sangka ke Allah, Allah akan memberikan sesuai prasangka kita. Kalau kita mengatakan abdi mah waro-waro ka Makkah ka Istiqlal ke abot nih. Time berapa? Sudah masuk belum? Alhamdulillah. Kita ketemu lagi kapan? Tanggal 16 ketemu, ajak yang lain satu aja ya, jangan kebanyakan. Satu mobil maksudnya. Saya tanggal 17-nya berangkat umroh. Kalau tanggal 17 sudah umroh itu saya meninggal di sana, berarti tanggal 16 itu pertemuan terakhir kita ya. Mudah-mudahan ada umur balik lagi, kalau enggak tanggal 16 lah perpisahan kita. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya. Ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.